Kalau kita nyerah, maka kita akan terjadi satu perjalanan penyakit yang lebih panjang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih di channel Ngobrol Aja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas masih ke COVID sebetulnya. Masih COVID, masih rame karena COVID masih rame. Dan saya masih bersama dengan Dr. Setio. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu harus baik, harus sehat, harus semangat. Harus yang positif semuanya. Nah, gini, menurut berita informasi ya, umur sekian sampai sekian sangat rentan, sangat beresiko dengan virus COVID. Oke. Nah, sebetulnya nggak tahu nih, menurut dokter, pandangan dokter sebetulnya seperti apa nih, Dok? Antara umur versus COVID. Jadi kan kita bicaranya pasti fakta. Setuju ya? Jadi berdasarkan fakta sekarang. Fakta yang terjadi adalah ketika kita bertambah umur, maka kemampuan kita mengalami penurunan. Itu fakta. Atau lebih tepatnya lagi adalah statistik. Statistik menunjukkan sedemikian rupa. Artinya kita serahkan kepada fakta, kita serahkan kepada statistik yang ada. Bahwa orang dengan bertambahnya umur, maka ada penurunan fungsi organ. Ada penurunan fungsi imunitas. Setuju ya? Setuju. Maka ketika virus SARS-CoV-2 ini mengenai individu itu, maka akan sangat rentan sekali untuk betul-betul terjadi severe acute respiratory syndrome. Satu kondisi gangguan pernafasan yang akut dan berat. Itu konteksnya di sana. Tapi pertanyaan berikutnya, Mas Tito, akan berbeda. Apakah kita atau saya katakanlah sekarang, usia saya 57 tahun. Saya usianya 57 tahun. Ya. Nah, kalau konteksnya kita tidak mau mempertahankan daya tahan tubuh kita, maka masuk dalam kelompok itu, Mas. Bisa diterima sekarang? Mas Dito, sekian, berapa sekarang berarti? 17 kayaknya. 17 dengan pengalaman sekian kan? Nah, pengalaman itu yang membuat kita turun. Artinya adalah satu perjalanan yang mengantarkan ketika kita mengisi umur-umur kita ini lebih banyak yang positif atau lebih banyak yang negatif. Kalau kegiatannya itu banyak yang positif, saya tidak akan ragu. Tidak akan ragu berhadapan dengan SARS-CoV-2. Tidak akan harus harus nangis katakanlah kalau kena COVID-19. Gak usah bicara COVID dulu lah. Kalau COVID barang baru. Ya. Flu, influenza, yang gampang aja. Ketika kita kena flu, kalau kita nyerah, maka kita akan terjadi satu perjalanan penyakit yang lebih panjang, yang lebih lama. Harusnya 1-2 hari, ini sampai 5 hari, 7 hari aja belum sembuh. Hanya bicara flu. Kenapa? Karena kondisi orang itu tidak pernah dipertahankan. Tanda kutip ya, tidak dirawat kesehatannya. Rapot kesehatannya, kondisi kesehatannya tidak tahu sama sekali. Nah, balik lagi sekarang konteksnya, apakah relevan antara umur dengan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19? Statistik iya. Apakah kita mau pasrah ke statistik? Oke, kalau kita bicara statistik, kita buka. Di Indonesia ada yang namanya riset kesehatan dasar. Terakhir adalah dilakukan 2018. Dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Mas Tito kalau ngelihat yang sakit sekarang yang sakit darah tinggi saja, hipertensi, itu sudah ada di umur 18 tahun, Mas. Ada yang kaget? 18 tahun ya. Yang kena stroke, Mas Dito,
data menunjukkan, kalau kita bicara data berarti bicara statistik lagi. Umur 15 tahun sudah ada yang kena stroke. Mau sekarang relevansinya dengan umur? Iya. Tapi kan dengan penyebab yang berbeda-beda ya, tentunya ya. Ya, artinya begini maksud saya. Meskipun belum berumur katakanlah. Iya. Meskipun WHO kriteria yang terbaru 60 tahun ke atas. 60 tahun ke bawah kan masih muda. Tapi kan kita bicaranya nggak sampai ke sana. Umur 50 tahun aja, 60 tahun, udah 50 dan 60 tahun aja udah dikatakan udah luar biasa. Artinya adalah risikonya berat sekali. Iya. Tapi kenyataannya fakta yang ada, tidak usah sampai 50, 60 saja. 15 dan 18 tahun sudah berisiko kena penyakit. Apalagi SARS-CoV-2 dengan COVID-19-nya. Ini jadi catatan buat kita, Mas. Artinya berarti kuncinya bukan berarti di umurnya saja. Kalau umur itu berjalan tapi diisi dengan kegiatan germas katakanlah, atau Mas Dito bisa ngebayangin nggak kalau germas dengan dinas kesehatan paling bawah dulu lah kita bicara, dinas kesehatan sampai ke tingkat puskesmas katakanlah. Kalau luar biasa dilakukan germas itu, Mas. Ayo setiap hari kita jalan kaki. Orang puskesmas melakukan, orang dinas kesehatan melakukan, maka masyarakat pun akan melakukan. Artinya kan tidak berbicara lagi di sisi umur, Mas. Berarti diisi oleh kegiatan yang positif sehingga orang itu mempunyai tingkat kesehatan yang luar biasa. Iya. Apakah dia akan kena darah tinggi? Apakah dia akan kena diabetes? Apakah dia kena stroke? Apakah dia kena SARS-CoV-2 dengan COVID-19-nya? Kan lebih berani. Itu yang harus kita pikirkan sekarang. Kebalikannya sekarang, seseorang yang usianya baru 20-30 tahun, tapi kalau kondisinya jelek, nah data sekarang balik lagi menunjukkan kematian atau korban COVID-19 tidak hanya umur usia lanjut. Anak-anak juga ada. Anak-anak di dalamnya, usia produktif 20-30 tahun juga ada di dalamnya. Jadi kita harus berpikir lebih, kalau kita mau bongkar sesuatu berarti kan ini bedah kasus. Kalau bedah kasus terdetil, statistik masuk, fakta juga dimasukkan. Buat saya mau umur berapapun, dengan kondisi apapun, berhadapan dengan SARS-CoV-2 atau ingin menghindar dari COVID-19, kita harus sepakat jawabannya. Bisa semua. Artinya adalah tidak ada kekhawatiran. Meskipun dia usianya lanjut, dengan penyakit diabetes, dengan penyakit darah tinggi dan seterusnya. Tapi kalau itunya baik, Mas. Katakanlah sekarang kita bicara udah program pemerintah adalah germas lah. Germas, Mas Dito, akan menghindarkan orang tidak akan terjadi darah tinggi. Setuju? Ya, setuju. Germas akan menghindarkan orang tidak akan terjadi serangan jantung. Germas akan membatasi orang untuk terjadi kena stroke, kanker, dan seterusnya. Apakah kalau saya bisa mencantumkan sekarang, germas akan menghindari dari COVID? Harus setuju, Mas. Bisa diterima sekarang? Ya, ini harus menjadi apa ya? Menjadi PR buat kita sama-sama. Bukan cuma bahan renungan, kita sudah masuk nih sekarang. Mau judulnya tatanan baru, new normal, apapun judulnya, kita sudah masuk dalam periode sekarang. Artinya kalau buat saya sekarang, Mas, katakanlah saya di institusi Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, gak usah Dinas Kesehatan lah, kita sama-sama tinggal di satu RT, RW lah. Ya harus melakukan itu. Melakukan germas. Tapi lakukan loh, jangan spanduk. Ini kok spanduknya bagus-bagus. Mahal-mahal, tapi gak ada yang di situ. Senam seminggu sekali. Itu pun terpaksa. Belum tentu 100% ikut. Kalau gak dipaksa-paksa gak turun. Gak turun. Saya tuh, Dok. Artinya obrolan kita, Mas Dito, obrolan kita ini, apa istilahnya, harus betul-betul menjadi satu yang bukan cuma ngobrol. Jadi kalau kita berbicara, ayo kita jalan kaki, harus jalan kaki. Ayo kita mau bicara suplemen katakanlah, atau jamu lah kita bicarakan lah. Minum jamu bareng-bareng. Kalau kita tidak melakukan sosialisasi seperti itu, jangan harap orang tidak ada yang sehat. Ya, mungkin kalau
harus memulai sebetulnya, ya kita mungkin memulainya harus di lingkungan yang terkecil, keluarga mungkin ya. 100% saya setuju. Sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Betul. Harusnya memang ya itu harus diawali supaya anak-anak juga ikut mungkin ya. Betul. Nah, kalau yang usia-usia rentan tadi yang disebut usia rentan. Ada kalimat ke sana ya, ada kalimat mulai mungkin di angka 40 ke atas atau di angka berapa dok biasanya? Ini udah diumumkan 45. 45 ya berarti ya. 45 tidak boleh ke mall. Karena di sana lebih beresiko. Kalau ke mall nggak boleh, nanti kalau dia ke pasar boleh. Padahal ke pasar juga sama, risiko juga. Risikonya sama aja. Iya, kita lihat sendiri pada saat PSBB juga pasar ternyata lebih padat dok dibanding mall. Tidak ada physical distance. Tidak ada, bahkan penjualnya juga cuek. Yang pakai masker, ada yang enggak. Seperti itu. Nah, berarti sekarang kalau boleh dikatakan saya resikonya sama, Mas. Semua sama berarti. Sama. Kalau kita ngambil sekarang obrolan kita, tidak ada usia versus COVID ini berarti. Buktinya sekarang umur anak-anak kena. Iya. Ayo kita buka yuk. Sekarang berapa sih yang meninggal? Iya. Udah 40.000 sekian lah. Bukan yang meninggal, Indonesia. Meninggal, Indonesia kan nggak sebanyak itu. Artinya maksud saya gini, kalau kita bongkar usianya berapa, kan ada anak kecil, ada 20, ada 30 tahun. Temen yang baru menginjak mau masuk spesialis penyakit dalam sudah kena, umurnya berapa? 30 aja belum. Artinya bukan bicara 45 ke atas. Atau bukan 45 ke atas saja. Bukan usia lanjut adalah rentan. Kita pun bukan kita, kalau saya sudah masuk di usia 57, artinya adalah di bawah 45 pun kerentanan itu terjadi. Kenapa? Karena kondisi statusnya. Kalau status dia dengan imunitas yang baik, fisiknya baik dan seterusnya, polanya kan di sana kan, higiene sanitasinya, merokok atau tidak, kan balik lagi ke sana, Mas. Nah kalau sekarang 45 tahun tapi dia tidak merokok, kan jauh lebih kuat dalam tanda petik dibandingkan dengan yang orang umur tidak 45 tahun tapi dia merokok, kan lebih rentan lagi. Risikonya tetap masih ada lah ya. Jadi kalau buat saya tidak ada pembagian atau tidak ada klasifikasi untuk itu. Kekhawatiran ini bukan kekhawatiran ya. Saya lebih, karena ini adalah PR, lebih kewaspadaan. Kewaspadaan itu harus semua. Jangan bangga, saya baru 45 tahun atau saya 45 tahun ke bawah, saya nggak apa-apa dengan COVID. Nggak bisa seperti itu, kenyataannya meninggal.